Ustadz Felix memastikan tuh lah. bare minimum. Bare minimum. Oke. Tapi kalau dia punya skill set yang lain untuk jadi kaya, berarti aku milih yang ini. Tapi tergantung juga, aku akan nanya anaknya dulu, kamu sukanya sama yang mana? Karena itu yang paling penting tuh. Jadi yang paling penting karakter. Karena di dalam Islam, Feren dan juga Ray, nanti salah satu pertimbangan daripada laki-laki itu adalah benar-benar nafkah. Jadi banyak orang mengatakan Makanya, yang karena nggak penting nafkah tuh. Nafkah itu penting banget. Penting banget. Karena kalau nafkahnya nggak ada, itu seringkali menyebabkan problematika dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh hedonis, bukan berarti juga kita tidak perlu duniawi gitu maksudnya. Karena duit itu seringkali menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Di Komprehensif, Islam ya. komprehensif, dan kita merasa bahwa Islam sebagai agama tuh sangat membantu gua kejar duniawi, Ya. karir gua sukses dan lain-lain gitu. Dia lakuin hal yang sama persis, termasuk sujud 5 kali. Ya. Gue sengaja bilang sujud bukan sholat, karena take away the Islam. Ya. Tapi semuanya sama nih. Ya, basically itu kan 100% duniawi. Betul, gitu. betul. Iya kan? Betul. Basically yang beda cuma Koneksi. koneksi. Cuma basically niatnya kan. Betul. Nah itu yang problematika. Justru koneksi itu yang paling perlu. Bukan kemudian hanya ritual-ritualnya aja. Iya. Makanya kalau ada orang bilang ya, Ustadz, aku kalau misalnya cuma ambil sholatnya aja tapi aku nggak ada koneksi pada Allah, itu problematika. Karena itu nggak akan bisa relief mentalmu itu. Tapi sebaliknya kalau ada cuma orang ingat doang tapi nggak sholat, itu juga problematika. Berarti dia cuma Harus bisa merasa dua-duanya. bahwasannya dia terkonek dengan Allah padahal tidak. Berarti Gitu. oke, relationshipnya gitu untuk ngejar hal duniawi sama ngejar hal akhirat. Kalau secara prioritas nggak bisa dibilang dua, ya kan? Karena Ya, bukan dua jalan dualisme, berbeda bukan. kan. Dan tahu nggak Rasulullah gimana? Rasul menjelang wafat dia pesan begini. Hal yang paling aku takutkan kepada umatku bukan harta dunia yang datang pada mereka. Bukan harta dunia yang tidak datang pada mereka. Jadi kata Rasul, hal yang paling aku takutkan dari umatku adalah bukan umatku ini tidak punya harta. Ya. Tapi justru sebaliknya, ketika dibuka pintu-pintu dunia pada mereka, lalu kemudian jadi mereka tutup. berlomba-lomba untuk mengejarnya, sehingga mereka jadi hancur sebagaimana orang-orang dulu mengejarnya. Artinya dalam sejarah nggak pernah ada peradaban yang bisa bertahan ketika harta atau ketika kemewahan dunia atau hedonisme itu jadi tujuan mereka. Nggak pernah ada. Lu tau hedonisme nggak konsepnya apa? Dia hamba materi dunia ya. Iya. Ya, tadi udah dijelasin kan. Dia menjadikan kenikmatan fisikal sebagai Tuhannya. Ya, basically gitu. Nggak mesti ya uang, harta dan teman-temannya itu sepaket lah semuanya, tapi duniawi. Nah bahkan akhirnya yang kita udah bahas kemarin, dia menjadikan agama untuk dijual, untuk kenikmatan fisiknya. Untuk kenikmatan itu fisiknya problem tuh. itu lebih ini. Jadi kayak gini, yang gue sering bahas, kenapa orang justru bermata dua juga Ya. hedonisme ini. Ada namanya hedonic treadmill kan. Itu yang bikin mayoritas namanya apa? Middle class ini Ya. stuck dan bahkan dia turun. Karena hedonism itu kan chase of Worldly, eternity. Nggak bakal habis. Ya, kayak tikus ini yang Di hamster roda bilang, tikus. hedonic treadmill tuh ya kayak treadmill tuh Ya. cuma ngejar hal baru dan hal duniawi itu ujungnya nggak bakal ada ujungnya gitu. You will always want more. 1 triliun jadi 10 triliun, 10 triliun, 100 triliun gitu loh. Ya. Nah, Gue lupa mau hedonism. nanya apa. Tapi intinya menurut gua itu salah satu faktor yang paling menyeramkan yang bikin peradaban kita nggak maju. Kok bisa? Hedonisme. Apa kenapa? Jujur aku lost. Di sini banyak awkward silence Iya. sengaja karena menurut gua Dia puasa dan dia nggak tuh- fokus. Iya, dia tuh nungguin kita break the silence. Iya. Jadi Tapi nggak apa-apa sih, bagus. Artinya gini. Kenapa hedonisme itu bisa kemudian membuat dunia tuh nggak maju-maju? Itu sederhana menurutku. Karena orang kehilangan orang kehilangan objektifnya apa? Jadi kita balik lagi ya. Kalau kita kemudian melihat pada Islam tuh menjadikan semua sebagai tools. Contoh misalnya, nah, semua tuh tools. semua tuh benar. tools. Hedonisme materi adalah tujuan. Adalah tujuan. Maka dia nggak akan nyampe kecuali di situ. Dia makanya di situ terus gitu. Ngerti nggak sih? Yang jadi harusnya alat jadi tujuan di situ. Feren pengen nikah nggak? Pengen. Pengen. Kalau nanti dapat suami itu berarti menikah tuh tujuan atau tools untuk mencapai sesuatu. Good question. Terus mencapai sesuatu. Sebenarnya nggak nikah nggak apa-apa sih. Enggak, Bukan, kan enggak, tadi kan mau jawab. nikah. Nikah itu tujuan. Enggak, bukan tujuan berarti. Bukan Tapi tujuan. Bukan. nggak bisa jadiin tools untuk mencapai sesuatu juga. Kenapa? Kenapa? Karena nggak nikah juga
Tapi Maksudnya kalau masih belum mendapatkan esensi kalau misalnya nikah. gini. berarti Kalau lu ada- nggak mau nikah. Heeh. Mau nikah, cuma masih belum dapat esensinya Apa aja. yang Feren cari dari nikah? Belum kepikiran sampai sana, Ustaz. Oh, belum pikiran, tapi pengen nikah. Jadi enggak lagi. Oke, kalau gitu aku tanya lagi. Di hidup ini Feren pengen apa? Pengen apa? Ke Jepang. Ke Jepang. Kenapa? Kalau ke Jepang Oke, terus apa? oke. Bagus itu, bagus. Oke, Kalau ke Jepang Jepang. terus apa? Ke Jepang kenapa? Kalau ke Jepang, kenapa Feren pengen ke Jepang? Oh. Kenapa nggak ke Turki? Kenapa nggak kemana? Karena pengen ke Disneylandnya Jepang bagus. Kalau sudah ke Disneyland, happy. bagus. Ya, good. Berarti yang dituju adalah berarti yang dituju happy. adalah happy. Pertanyaanku sederhana. Kalau ada yang Feren bisa lakukan dan itu Feren dapat happy-nya sama, seperti kayak pergi ke Jepang, perlu nggak pergi ke Jepang? Anggap dapat happy-nya sama nih. Tapi aku Nggak, ini dulu tapi karena level happy itu nggak mungkin bisa sama yang benar-benar. nggak, kalau andai kan Anggap aja. ada happy yang sama, perlu nggak pergi ke Jepang? Enggak. Itu Bagus. tetap perlu. Nah, kalau perlu, berarti yang Feren cari bukan happy-nya, Iya. Oh, experience. tapi Jepangnya. Jepangnya. Berarti Berarti kan Jepang jadi checklistnya. tujuan, bukan tools. Tapi kalau yang Feren Oh, bilang gitu. nggak apa-apa, aku dapat happy yang sama walaupun nggak ke Jepang, berarti Jepang adalah toolsnya. Tapi itu agak muter, jujur. Muter, bingung Oke. dia kayaknya. Oh, tahu, tahu. Nggak, tapi aku Nggak, paham maksudnya. paham. Simpelnya kalau gue ngeliatnya kayak gini ya. Kalau misalnya hedonisme tuh yang seharusnya jadi alat dijadikan tujuan. Makanya muter-muter terus nggak bakal selesai gitu. Uang itu alat atau tujuan? Dia pengen bilang, tapi mulutnya tuh tujuan. Uang itu alat atau tujuan? Uang itu diciptakan di dunia ini Betul sih. buat apa? Tools, Sebagai oke. alat tukar sebenarnya kan. Ya. Ya. Tapi orang banyak jadi sebagai Tujuan. Ya. Tapi maksudnya kalau hamba nggak ada- hamba cuan ya kan. Iya. Jadi orang kerja matanya biar punya banyak uang. Udah titik. dia Nah, lupa. itu yang salah. Heeh. Itu yang salah. Karena kerja buat banyak uang, uang ini alat kan, alat Ya. untuk lakuin apa? Untuk berbuat baik misalnya, untuk ujung-ujungnya membangun yayasan, Ya. untuk bangun perusahaan juga nggak masalah, atau bikin Ya. rumah untuk alat gitu loh. Aku punya cerita, tapi Feren bisa jadi nggak ngerti nih. Tapi kalau Feren ngerti, alhamdulillah. nih. Fokus. Oke, Feren, thinking cap. Aku udah nggak makan dari pagi. Iya, tapi nggak apa. Ini kejadian nyata nih. Kita makan dari subuh kita. Dari subuh. Nih, ini kejadian nyata. Aku punya temenku ini ceritanya dia vice president. Oke. Vice president sebuah perusahaan. Kebayang ya gajinya pasti tinggi ya. Gajinya itu 3 digit. Jadi vice president. Suatu hari dia tuh diminta sama anaknya untuk datang ke invitasi basket. Yang invitasi basket ini cuma sekitar 3 jam. Dan bapaknya bilang, oke, aku akan datang. Tanggal berapa? Tanggal segini. Hari Sabtu, tanggal segini-segini, datang jam segini sampai jam segini. Oke ya? Nah, pas deket-deket hari H, bapaknya bilang, nak mohon maaf, bapak ada meeting mendadak. Ada chairman datang dari luar, meeting mendadak, dan ini invitasi basket. Mohon maaf banget, aku nggak bisa untuk datang ke invitasi basketmu, gitu kan ya? Oke, anaknya kecewa atau nggak? Kecewa. Tahu nggak anaknya bilang apa sama ibunya? Apa? Bu, emang bapak berapa sih gajinya? Terus dibilang, bapakmu gaji 100 juta taruhlah ya. Berarti sebulan dapat 100 juta, iya. Berarti kalau bagi 100 juta ini 3 jam berapa? Hah? Kalau misalnya cuma aku minta waktu bapak 3 jam berapa? nih. Oh, dia sampai ngitung gitu. Karena anaknya dikasih duit sama bapaknya. Dia ngitung tuh, bapaknya kerja 8 jam sehari. Kalau misalnya 1 bulan misalnya berapa dikonversi, dapatlah sekarang sejam berapa. Taruhlah sejam 3 juta taruhlah ya misalnya. Terus dia ngasih bapaknya duit. Pak, aku mau beli waktumu 3 jam. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ini terkenal kok, gue sering dengar. Di titik itu. Kisah nyata. Iya, di titik itu. Anaknya aku punya duit. Nah, karena dikasih bapaknya. Oh, dikasih bapaknya untuk beli bapaknya. Iya, beli waktu bapaknya. Di titik itu bapaknya sadar. Untuk itulah dia cari uang. Berarti uang itu bukan tujuan yang dia cari. Yang dia cari itu sebenarnya adalah waktu bersama anaknya. Yang justru jadi hilang ketika dia malah jadi hamba duit. Tapi kalau bapaknya nggak punya duit, anaknya nggak bisa main basket. Betul. Itu benar.
Itu benar. Tapi kan jadi barang. Nah, Jadi barang apa? artinya gini, artinya orang sering lupa mana tools, mana tujuan. Oh. Mau ku ceritain lagi. Tapi ini aku yakin nggak ngerti. Kisah nyata nggak? Kisah Gue nyata. tau kenapa dia lucu. Ini gue kasih analogi ya. Pertanyaan-pertanyaan lu tuh buat gue tuh kayak gimana. Contohnya nih ya. Gue lagi nanya Ustadz Felix nih. Ustadz, kita mau ke Bandung. Besok naik mobil apa? Terus Ustadz nanyanya, warna bannya warna apa ya gitu. Terus kenapa? Ya nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa. Kenapa Feren, sih? Kan nggak mau. modalmu tau Biasanya nggak? kan ekspektasinya tuh oke, Iya. mau naik MPV atau naik Iya. bus, Iya. naik apa. Itu kan nyambung kan? Ya, tapi modalmu tuh jujur. Itu bagus tuh. Nah, Tingkatkan. pertanyaanku yang mana yang nggak nyambung? Semuanya. Sebenarnya bukan nyambung. Nggak, bukan pertanyaanku yang mana yang Nggak. nyambung? Gini, pertanyaan tuh nyambung sebenarnya kayak misalnya kita mau ke Bandung naik mobil apa, bannya warna apa. Iya, sama-sama mobil sih. Tapi nggak apa-apa, bagus. Sebenarnya nyambung, tapi nggak dalam esensinya. Iya. Oh. Conversation itu loh. Jadi orang harus tahu sebenarnya objektifnya itu apa. Karena kalau orang tertipu pada toolsnya, dia mulai kacau. Negara juga begitu. Contoh, belajar tuh tujuannya apa? Jadi pintar. Bagus. Berarti nilai itu tujuan atau bukan? Bukan. Bukan, tools. Berarti kalau ada orang dapat nilai jelek, lalu kemudian dia down, stres, berarti apa yang dijadikan sebagai tujuan? Nilai atau jadi pintar? Tapi kalau nilainya jelek terus? Nah, itu beda urusan. Berarti itu sama aja tujuannya nggak kecapai Sekarang kan? aku mau kasih tahu, kalau nilainya jelek terus, tapi dia benar-benar dapat tujuan pembelajaran, yaitu jadi pintar, boleh nggak? Jadi pintar kan? Jadi Jadi pintar. pinter walaupun jelek terus. Walaupun nilainya jelek terus. Sebenarnya pertanyaannya lumayan filosofis loh. Karena ada orang yang nilainya bagus terus, tapi nggak Tapi pintar. nggak pinter. Kayak gue. Benar, berarti pintar ini persepsi dong. Enggak. Bukan persepsi. Pintar tuh bisa Anggap- menyelesaikan masalah. Ya. Bisa men- Kepintaran realnya lah. Anggap Iya. aja kita tahu kepintaran realnya orang gitu. Tapi nilainya jelek-jelek. Iya. Gitu. Nilai, ya ngerti gak sih? Oke, gini deh. Ada orang belajar sama aku, tujuannya pengen jadi soleh. Oke. Aku kasih ujian nih. Ujian dia dapatnya 2, tapi dia sabar. Sabar tuh bagian daripada soleh. Berarti dia udah lulus atau belum? Lulus. Lulus. Karena aku Soalnya- cari sabarnya bukan nilainya. Oh. Paham ya? Oke, back to topic. Back to topic. Hedonisme nih ya. Hedonisme. Itu emang. Nah ini pertanyaan kritisnya gini. Hedonisme itu hadir at the absence of religion atau enggak? Itu Apakah diatur? oke. Gitu. Di dalam Islam itu sebenarnya gini. Kalau dia sudah menjadi hedonisme, itu berarti dia menjadikan Tuhan lain selain Tuhan Allah kan? Iya, materi adalah Tuhan. Ya, berarti itu sudah nggak boleh. Artinya selama dia benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka hedonisme itu nggak akan muncul. Karena dia benar-benar akan mengartikan bahwasanya semuanya itu untuk Allah. Maka pun ketika dia punya harta, maka dia akan dia akan gunakan harta ini gimana caranya agar Allah tuh ridho. Jadi kalau ada Ridho agama, itu sering muncul ya, berarti itu lumayan kata kunci ya. Berarti kata kayak, kunci. Itu kalau lu tanya anak-anak SD, lu coba nanti tanya anak-anak SD ya, pas kita ke pesantren atau kemana, apa tujuan hidup? Mencari ridho Allah gitu. Di pesantren doang Di kan? pesantren, enggak, di SD juga gitu biasanya. Iya. Semua SD? Jawabannya rata tuh, mencari ridho Allah. Oh maksudnya SD Oh ya? Islam. Iya. Konsisten semuanya. Konsisten. Nah, tapi aku nggak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin jadi YouTuber kayaknya. Iya. Tapi artinya adalah benar ketika agama tuh nggak lagi bisa kemudian untuk dijadikan sebagai patokan, maka dia pasti akan dualisme. Orang tuh akan senantiasa ketarik pada materi, itu udah pasti. Bener. Jadi dunia itu menarik gitu maksudnya, dibuat menarik. Tahu nggak bahasa Al-Quran terhadap dunia itu apa? Bahasanya adalah zinah. Bukan zina ya, zinah. Artinya perhiasan. Segala sesuatu yang menarik. Dan Allah nyata-nyata bilang di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah dan seterusnya. Dijadikan terhadap mata kalian. Jadi Allah tuh atributkan terhadap mata kita untuk kemudian sesuatu yang menarik. Apa? Dari perempuan-perempuan, anak-anak, gitu kan ya. Itu semua termasuk worldly. Termasuk kemudian perniagaan, harta benda dari emas dan perak. Lalu kemudian wa khailil musawwamah. Lalu kemudian seperti tunggangan-tunggangan mobil bagi laki-laki, apalagi wal an'am, dan kemudian binatang Bahkan melata. ada di ayat mobil gitu ya. Oh iya, wal harth dan ladang pertanaman. Itu semua menarik bagi kita. Allah bilang boleh nggak? Nggak ada masalah. Tapi Allah bilang jangan sampai di atas Allah dan Rasul. Tetap di bawah Allah dan Rasul. Maka itu controllable. Oh iya pertanyaan. Ya.
Kalau misalnya aku cewek nih, Muslim. Ya kan kamu, cewek muslim ya. Muslim. Kamu, Kalau kamu bilang lu kalau cewek kamu muslim cewek nih. sudah pasti. Misalnya aku muslimah. Iya. Ya, oke. Terus aku dideketin cowok nih. Ya. Cowoknya nggak punya harta, Mm-mm. tapi dia tiap hari sholat Ya. 5 waktu gitu. Oke. Oh, itu Gajinya. juga udah bahas tuh. Oke. Oh udah bahas. Oke. Justru kayak untuk orang yang Tapi duniawi itu menggoda, jadi ditinggalin akhirat. Tapi yang duniawi dia malas berjuang dan karena tanda kutip pasrah, dia jadi ngejar only Enggak. akhirat gitu loh kan. Enggak, dia juga kerja, cuman UMR aja. Ya. UMR Oh. aja. Nah, Oke. dia kerja nih, rajin Ya. kok kerjanya. Oke, Check-in jam UMR aja. 8. Pokoknya pulangnya tepat waktu. Rajin lah ya, Rajin. rajin. Heeh. Terus, tapi dia nggak ada duit. Oke. Bukan gak ada duit ya, pokoknya gaji UMR. Sama aku dideketi cowok lain, Muslim, tapi dia nggak rajin sholat. Cuman Oke. karirnya tinggi. Cuman Islamnya paling Islam apa ya? Ya dia ke Biasa-biasa masjid. aja. Ya Islam biasa aja. Oke, aku andain ya. Terus aku milih yang kaya. Dosa nggak aku? Milih yang kaya? Iya. Ya dosa lah. Hah? Mm-mm. Serius? Karena kan Feren nggak milih sesuai dengan apa yang seharusnya. Oh, soalnya objektifnya uang. Iya, betul. Dan Feren nanti akan dinilai dari situ juga. Jadi aku mending kayak nikah sama cowok yang UMR ini. Ya. Terus aku nggak bisa makan, terus aku mati. Oke. Tapi aku masih masuk surga. Oke. Ekstrim. Gini nih, aku kasih tau ya. Ekstrim. Mau kita andaikan lebih bagus nggak? Feren jadi anakku misalnya ya. Kan menikahkan anak perempuan kewajiban bapaknya. Benar. Datanglah seorang anak laki-laki, aku mau nikah nih sama anaknya bapak nih. Terus dia datang aku tanya kerjaanmu apa? Dia bilang gini, kerjaanku cuma kerjaan UMR aja. Oke. Tapi aku bilang, tapi kamu mau jaga anakku? Mau. Kamu sholatnya gimana? Rapi, baik. Oke, bisa kasih makan anakku? Insya Allah bisa. Ketika aku ngelihat dia kemudian punya karakter yang bagus, karena ingat kita semua menikah, kalau aku khususnya ya, aku juga nggak punya uang waktu itu. Cuma aku bisa meyakinkan bapaknya istriku dengan karakter yang baik. Aku nikahkan sama mereka. Yang bisa yakinin aku. Tapi kalau ada red flag nih contoh ya, kerjanya apa dek? Ya Allah yang ngasih kerjaan aku nanti. Lah kalau gitu kamu nanti ngasih makan anakku apa? Masa bapak nggak percaya bahwa Allah itu maha menjamin? Oh, Terus iya. kamu nanti Feren kamu kasih rumah di mana? Allah yang menjamin. Lah terus kamu duitmu sekarang ada berapa? Kamu nanti nikah gimana? Terus dia bilang, aku sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dan kata Rasulullah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Aku bilang langsung ku ambil batu bata tuh langsung. Maksudnya paham ya? Iya. Nah dia karena aku nggak bisa ngeliat karakter itu pada dia. Ingat loh, yang penting bukan kaya atau miskin, tapi mental kaya atau mental miskin. Berarti yang Benar. dilihat tuh pasti. Tapi kan Oke, ini sebenarnya gue juga penasaran. Ya. Berarti kalau milih yang kaya walaupun muslimnya kurang kafah, Ya kurang maksiat lah taruhlah ya. maksiat. sampai maksiat. Let's say nggak sampai maksiat lah. mungkin sholat sehari sekali doang. Soal sekali doang ya. Sesempatnya. Kalau aku akan bilang begini. Aku akan bilang sama anakku, Dek, nak, gitu kan ya. Kalau seandainya ada orang yang sama Tuhan yang menciptakan dia aja, dia masih belum komit, maka agak sulit untuk aku meyakini dia komit sama kamu. Tapi yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Tapi kalau misalnya dia ngajak ke Mekah doang, tapi dia nggak komit dengan agama sendiri, gimana ceritanya? Oh, berarti tetap Esensinya balik kan nggak lagi ke dapat. sifat ya. Betul. Jadi sebenarnya pada karakter sih sebenarnya. Atau nggak gini, let's say ini menariknya, anggap ini dua-duanya umurnya sama cowok ini. Ya. Yang ini development duniawi segini, akhiratnya segini. Yang ini duniawi segini, akhiratnya segini. Ya. Kan cuma masalah mungkin progressionnya Ya. yang berbeda. Betul. Bisa jadi dua-duanya utuh. Iya, betul. Agamanya utuh. Iya, dua-duanya utuh nih. Nah, Dua tapi orang yang satu ini nggak ngerjain yang sunnah misalnya. nggak tetap dua-duanya utuh. Oke. At one point nih, Oke, misalnya oke, 20 tahun oke. lagi. Mm-mm. Ada Budi sama Andi lah misalnya. Oke. Akhirat dunia dapat 20 Oke. tahun lagi. Tapi sekarang yang ini menang akhirat doang, yang ini menang dunia doang. Iya. Tapi kita pilih yang menang dunia dulu nih. Oke. Knowing that ke depannya dia bakal penuhin tugas-tugas akhirat dia gitu. Itu tetap salah. Tetap salah because we never knows. Iya itu kan Sama kayak yang iya ngerti, tapi kalau let's say asumsi. Mm. Iya bener sih, jawabannya sih kayak Iya. gitu sih. Cuman kalau gini ya, kalau aku bisa lebih mudah lagi, ada orang yang sama-sama nggak melakukan kemaksiatan taruhlah ya. Taruhlah misalnya dia kewajiban-kewajiban dia udah jalanin, sholat dia jalanin, puasa dia jalanin. Cuma yang satu ini lebih soleh. Yang satu ini biasa aja. Cuma dia kewajiban dia udah jalan semua. Dan ini kaya. Dan ini enggak kaya. Aku milih yang ini. yang kaya. Ya. Asalkan kewajiban-kewajibannya dipenuhi. Terpenuhi. Intinya kayak gitu. tetap Karena balik kewajiban itu buat Ustadz Felix memastikan itu lah. bare minimum. Bare minimum. Oke. Tapi kalau dia punya skill set yang lain untuk jadi kaya, berarti aku milih yang ini. Tapi tergantung juga aku akan nanya anaknya dulu, kamu sukanya sama yang mana?
Karena itu yang paling penting tuh. Jadi yang paling penting karakter. Karena di dalam Islam, Feren dan juga Ray, nanti salah satu pertimbangan daripada laki-laki itu adalah benar-benar nafkah. Jadi banyak orang mengatakan yang nggak penting nafkah tuh, nafkah itu penting banget. Penting banget. Karena kalau nafkahnya nggak ada, itu seringkali menyebabkan problematika dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh hedonis, bukan berarti juga kita tidak perlu duniawi gitu maksudnya. Karena duit itu seringkali menjadi penyebab keretakan rumah tangga.